Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bersama dengan saya Hoiri Manafiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi Geografi kelas 11, bab 7 mengenai jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Namun pada kesempatan kali ini, yang akan saya bahas adalah mengenai upaya penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal. Sebelum masuk ke penjelasan, teman-teman semua harus memahami apa itu upaya penanggulangan bencana melalui kearifan lokal. Jadi, teman-teman semua harus tahu terlebih dahulu apa itu penanggulangan bencana dan juga kearifan lokal. Penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan kearifan lokal merupakan segala bentuk keyakinan, pengetahuan, pemahaman atau wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di komunitas ekologis. Setelah teman-teman semua paham, selanjutnya saya akan membahas mengenai upaya penanggulangan bencana melalui kearifan lokal. Untuk yang pertama yaitu tsunami. Tsunami merupakan gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di dasar laut yang diikuti oleh dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah laut. Penyebab selanjutnya yaitu letusan gunung api laut atau pulau, longsor di bawah laut, dan hantaman meteor di laut. Gelombang tsunami dapat menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Di Indonesia pernah terjadi tsunami yang sangat dahsyat, yaitu tsunami Aceh. Tsunami Aceh terjadi pada 15 tahun silam, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004, yang sebelumnya diawali oleh gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 9,3. Tsunami Aceh diawali oleh gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 9,3 yang terjadi pada pukul 7.59 waktu Indonesia Barat. Gempa bumi yang terjadi selama sekitar 10 menit dan berpusat di Samudra Hindia dengan kedalaman 10 km di dasar laut. Ketinggian tsunami Aceh sekitar 30 meter. Bahkan di daerah Loknga Aceh Besar, air laut naik menyapu daratan setinggi kurang lebih 51 meter. Akibat tsunami tersebut, sekitar 60.386 jiwa meninggal dunia. Untuk mengenang bencana dahsyat tersebut, pada tahun 2009 didirikan Museum Aceh. Museum Aceh sendiri diarsitekturi oleh Ridwan Kamil yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Di Aceh, ada beberapa kearifan lokal mengenai mitigasi bencana. Salah satunya untuk mengatasi atau memitigasi bencana tsunami, terdapat kearifan lokal dari masyarakat Simulu. Masyarakat Simulu sendiri berada di Kabupaten Simulu, Aceh, yang terletak di Samudra Hindia. Pada saat tsunami tahun 2004, letak Simulu sangat dekat dengan pusat gempa. Namun, pada saat terjadinya tsunami, korbannya tidak lebih dari 5 orang. Hal tersebut karena masyarakat Simulu memiliki pengetahuan mengenai bagaimana memitigasi bencana tsunami.
pengetahuan mereka disebut dengan smong. Masyarakat Simulu mengenal istilah tsunami dengan istilah smong. Smong sendiri diterjemahkan dalam lagu-lagu daerah atau nandong. Smong seringkali diceritakan kepada anak-anak kecil, termasuk bagaimana memitigasi smong atau tsunami. Kearifan lokal smong terbukti efektif pada tsunami tahun 2004, sehingga smong dapat dimanfaatkan lebih luas kepada masyarakat lainnya. Yang kedua yaitu gunung meletus. Gunung meletus yang terjadi akibat adanya pengendapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Letusan gunung berapi merupakan salah satu bencana yang dahsyat. Bencana gunung meletus seringkali terjadi di Indonesia karena Indonesia merupakan daerah rawan bencana akibat pertemuan 3 lempeng utama dunia. Salah satu erupsi gunung berapi yang dahsyat yaitu erupsi Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung teraktif yang ada di Indonesia, yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dengan ketinggian 2.930 meter di atas permukaan laut. Sisi selatan Gunung Merapi terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan lereng sisi barat terletak di Kabupaten Magelang. Lereng sisi utara dan timur terletak di Kabupaten Boyolali, dan lereng sisi tenggara terletak di Kabupaten Klaten. Sejak awal 2020, Gunung Merapi sudah tercatat beberapa kali erupsi. Dan pada tahun 2020, erupsi terakhir terjadi pada tanggal 10 April 2020 pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Data seismograf menunjukkan bahwa erupsi Merapi berdurasi 13 detik dengan amplitudo 75 mm. Tinggi kolom yaitu 3.000 meter dari puncak dan tiupan angin menuju ke arah barat daya. Pada tahun-tahun sebelumnya, Merapi pernah erupsi, bahkan erupsi tersebut turut merenggut nyawa sang juru kunci Gunung Merapi, Ki Surakso Hargo, atau yang lebih dikenal dengan Mbah Marijan. Beliau meninggal akibat semburan awan panas Gunung Merapi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2010. Jenazah Mbah Marijan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan di kediamannya di Desa Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kediamannya tersebut berjarak 5 km dari Gunung Merapi. Beliau meninggal di kediamannya karena tidak mau dievakuasi akibat memegang teguh tanggung jawabnya sebagai penjaga Merapi. Sementara itu, di desa tempat tinggal Mbah Marijan telah luluh lantak. Seluruh bangunan hancur, hewan mati, dan tanaman hangus. Udara saat itu terasa panas dan debu di jalanan setebal 10 cm masih terasa hangat ketika diinjak. Bentuk perilaku masyarakat Yogyakarta yang menunjukkan kesadaran terhadap pelestarian alam ditunjukkan dengan adanya Labuhan Merapi dan upacara ritual selamatan. Upacara adat Labuhan Merapi dilaksanakan sekali dalam setahun. Upacara tersebut diadakan di Desa Kinahrejo, Umbul Harjo, Cangkringan setiap tanggal 30 Rejab. Upacara ini merupakan manifestasi ungkapan rasa syukur atas penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Labuhan yang diselenggarakan pada 10 Juni 2013
merupakan upacara adat yang dilaksanakan setelah erupsi Merapi pada tahun 2010. Tujuan Labuhan Merapi adalah memohon keselamatan dari segala makhluk halus yang ada di Pulau Jawa untuk keselamatan pribadi Sri Sultan Hamengkubuwono, Keraton Yogyakarta, dan warga Yogyakarta. Selain itu, ada upacara ritual selamatan yang dipandang penting dan berkaitan dengan alam. Upacara ritual selamatan yaitu kegiatan spiritual yang diselenggarakan untuk memperoleh ketentraman hidup, lahir, dan batin. Salah satu makna di balik upacara ritual ini dapat dipandang sebagai pengenalan tentang Gunung Merapi dan fenomena yang dapat ditimbulkan kepada masyarakat. Upacara ini merupakan suatu sistem ekspresi dan penafsiran yang terus-menerus mengenai hubungan antara manusia, dunia, dan kosmos. Masyarakat lereng Merapi masih mempercayai adanya kekuatan gaib yang lebih tinggi, sehingga berbagai upacara dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga keselarasan antara penduduk Gunung Merapi dan alam adikodrati. Hubungan antara masyarakat lereng Merapi dan lingkungannya sangat kuat, sehingga keduanya seolah-olah tidak dapat dipisahkan. Manifestasi kedekatan hubungan antara masyarakat dengan Gunung Merapi dapat diamati dari personifikasi Gunung Merapi seperti Merapi Sang Maha Guru, Eyang Merapi, dan Bopo Angkoso Ibu Pertiwi. Yang ketiga yaitu gempa bumi. Gempa bumi merupakan suatu penanda bahwa bumi kita aktif dan terus bergerak. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi bisa disebabkan karena adanya pergeseran kerak bumi. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak kepulauan dan menjadi titik pertemuan tiga lempeng utama dunia, sehingga sering menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi terjadi secara berkala dan berulang. Salah satu contoh gempa bumi yang baru-baru ini terjadi yaitu gempa bumi yang ada di daerah Banten. Banten mengalami gempa yang berpotensi tsunami. Dari peristiwa gempa bumi tersebut, menurut Humas BNPB Agus Wibowo, sampai tanggal 3 Agustus 2019, tercatat ada 4 orang meninggal akibat gempa bumi dan 8 orang luka berat, serta kurang lebih ada 1.500 jiwa yang mengungsi sementara di halaman kantor gubernur karena sebagian rumah rusak berat akibat gempa bumi. Pada pukul 21.35 waktu Indonesia Barat, peringatan potensi tsunami dicabut. Gempa yang melanda Banten berada di laut pada jarak 164 km ke arah barat daya kota Pandeglang dengan kedalaman mencapai 48 km. Melihat lokasi serta kedalaman gempa Banten merupakan gempa dangkal yang terjadi akibat adanya deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia. Penanggulangan bencana melalui kearifan lokal gempa bumi salah satunya adalah kearifan lokal yang terjadi pada suku Baduy atau pada masyarakat Baduy. Suku Baduy di Kecamatan Lewi Damar, Lebak, Banten, pada saat gempa bumi Banten tidak mengalami kerusakan sama sekali. Hal tersebut karena suku Baduy memiliki cara tradisional dalam membangun rumah tahan gempa, yang hal tersebut dilakukan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lamanya. Rumah adat Baduy
berbeda dengan rumah pada umumnya. Hal tersebut karena rumah adat suku Baduy dibangun mengikuti kontur tanah sehingga mengurangi risiko jika terjadi guncangan. Selain itu, tinggi rumah menjadi tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Pada dasar rumah adat, diberi batu yang diambil dari kali dengan tujuan mencegah rayap memakan kayu. Teknik tersebut juga membuat bangunan menjadi lebih kokoh dan tidak mudah roboh. Selain itu, dapat mencegah masuknya air saat hujan deras karena posisi rumah menjadi lebih tinggi. Hal mendasar terletak pada pemilihan material bahan bangunan, karena material bahan bangunan tersebut tidak biasa. Rumah adat Sulahnyanda bersumber dari alam sekitar seperti bambu, kayu, kirai, dan ijuk kelapa sebagai atap rumah adat. Dalam proses pembuatannya, mereka memanfaatkan material yang lentur serta tidak menggunakan paku seperti pasak atau tali ijuk. Suku Baduy sampai saat ini percaya bahwa mereka ditakdirkan untuk menjaga harmoni alam. Kecintaan pada alam mereka tunjukkan dengan menjaga kelestarian alam. Mereka memiliki hutan lindung dan sederet aturan dalam menjalani kehidupan harmoni alam. Pepohonan tidak boleh ditebang sembarangan. Sungai tidak boleh dicemari, dan mereka hanya memanfaatkan seperlunya saja. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.